Kita akan lihat seperti apakah fokus market pada hari ini dan apa yang menjadi perhatian para pelaku pasar ya. Kita mulai saja mungkin ya dari pendekatan apa nih secara update gitu ya dari indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini. Iya Maria, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG pada hari ini terus melenggang di zona penguatan gitu ya. Bahkan tadi Maria sudah sebutkan juga highest levelnya di 6.936. Tapi tampaknya penguatan ini justru terpangkas ya di akhir-akhir perdagangan. Hampir menyentuh level psikologis 6.900 tapi kayaknya cukup safe di 6.905. Tampaknya ini menjadi level support bagi IHSG gitu ya. Kita akan lihat apakah memang level ini masih bisa menjadi pijakan bagi IHSG untuk melangkah di esok hari gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat terpangkasnya penguatan IHSG tampaknya memang ini dibebani oleh pergerakan 3 saham perbankan big caps gitu yang pada hari ini kompak terkoreksi. Bahkan BBCA lebih dari 1% ya mungkin juga karena tadi aplikasinya error gitu ya. Ini apakah memang ada korelasi atau tidak gitu ya. Kemudian BBRI juga melemah, BMRI juga bahkan terkoreksi lebih dari 1%. Sebetulnya kalau dilihat dari segi sentimen, pada hari ini sebetulnya masih minim sentimen. Tapi lagi-lagi memang halatnya masih sama, adalah adanya kekhawatiran terkait dengan beban fiskal di pemerintahan selanjutnya. Apalagi kita tahu bahwa APBN 2025 ini dikhawatirkan juga berpotensi membesar karena ternyata ada utang jatuh tempo nih yang membengkak. Nah, utang jatuh tempo tersebut Maria justru terjadi di tengah perlunya kebutuhan anggaran demi merealisasikan program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis senilai 71 triliun rupiah. Jadi mungkin ini agak kalang kabut juga meskipun memang beberapa waktu lalu tim gugus sinkronisasi pemerintahan selanjutnya gitu ya sudah memberikan press conference bahwa pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit anggaran sesuai dengan idealnya gitu ya. Jadi dijaga supaya tidak seperti dengan kekhawatiran dari pelaku pasar. Makanya kita berharap sebenarnya masa transisi pemerintahan ini tuh bisa berjalannya cukup smooth begitu ya. Walaupun nanti ada program-program baru yang akan dilaksanakan pemerintahan baru ini juga sudah disiapkan dari sisi anggaran. Jadi ini juga bisa menimbulkan kepercayaan diri lagi nih para investor domestik maupun juga investor global ya. Karena sedikit banyak dengan apa yang terjadi begitu ya di masa transisi ini. Kemudian global begitu ya yang benar-benar super power dan mempengaruhi dolar juga yang sangat kuat. Ini akhirnya ngefek ke rupiah kita. Kalau kita lihat hari ini lesu gitu ya, IHSG hari ini berhasil bangkit tapi rupiah tampaknya belum bisa bangkit. Rupiah padahal kalau kita lihat ya Maria sempat berhasil loh menjauhi level 16.400 per dolar dalam 2 hari terakhir. Dan menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan kemarin di kisaran 16.370. Namun ternyata pada pembukaan perdagangan hari ini tenaga rupiah tidak cukup kuat untuk melawan dolar Amerika Serikat sehingga lagi-lagi balik ke level 16.400 di level penutupannya saat ini 16.410. Nah, ini terjadi memang heavy money outflow atau arus modal keluar di pasar keuangan domestik, baik pasar saham maupun obligasi, tampaknya menjadi penyebab utama pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini. Apalagi pasca keputusan moneter The Fed ya yang mengisyaratkan high for longer. Nah, langkah intervensi yang dilakukan BI di pasar FX domestik dan juga pasar obligasi sekunder maupun aksi operasi moneter menjual SRBI ternyata ini masih belum mampu ya Maria untuk menahan posisi nilai tukar yang telah menembus level 16.400 bahkan kemarin sudah menuju 16.500. Pelemahan rupiah pastinya akan berdampak ke banyak sektor usaha, mulai dari retail, kemudian perusahaan yang menggantungkan bahan mentah ke impor, kemudian perusahaan dengan banyak utang dolar Amerika Serikat, bahkan IHSG kalau kita lihat kemarin hingga masyarakat biasa kayak kita nih Maria. Bahkan kalau kita lihat secara year to date, pelemahannya sudah semakin dalam, secara year to date sudah melemah hingga 6,6%. Betul. Dan kita tahu ya bahwa rupiah sebenarnya mengalami posisi pelemahan itu terakhir itu tertinggi di April 2020, waktu itu pada masa COVID, dan itu di level 16.400-an. Namun sebenarnya kembali lagi bisa mengkuat dan perkasa di level 13.900-an. Jadi pasca COVID atau lagi masa endemi ini bisa berada di sisi penguatan. Tapi sekarang karena berhubung dari asumsi APBN-nya sendiri berada di level 15.000 sudah jauh sekali begitu ya dari level pelemahan saat ini. Bahkan kemarin menurut perhitungan pertemuan para ekonom Indef mengatakan bahwa keseimbangan barunya itu ada di 15.800. Sudah ada equilibrium baru gitu. Iya, jadi memang kita tinggal lihat saja adjustment-nya dari pemerintah karena ini akan ngefek kemana-mana begitu ya. Kalau tadi kita angkat diskusi sebelumnya gitu ya, lebih ke predictive solution gitu ya untuk bisa menentukan arah kebijakan dan arah dari penguatan nilai tukar rupiah kita. Karena ini akan ngefek KPBN ke
minyak juga lumayan ngaruh gitu ya, karena kita juga masih belinya pakai dolar nih untuk minyak ini nih. Gimana Nisa? Ya, kalau kita lihat dari segi harga globalnya ya Maria, harga minyak mentah di pasar spot mengalami kenaikan bersama dengan sejumlah produksi yang diperkirakan terus berkurang. Pada perdagangan pagi hari ini saja Maria, harga minyak Brent ini naik 0,14% ke posisi 85,13 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara itu harga minyak WTI juga naik, yaitu 0,18% ke posisi 80,98 dolar per barel. Nah, melonjaknya harga minyak ini seiring dengan produksi yang merosot, di mana data jumlah rig terbaru dari Baker Hughes menunjukkan kalau aktivitas pengeboran minyak Amerika Serikat ternyata masih dalam tren penurunan atau bahkan mencapai level terendahnya dalam 29 bulan terakhir. Standard Chartered menyatakan bahwa perlambatan produksi maupun pengeboran yang tampak ragu-ragu belum sepenuhnya tercermin dari pasar. Nah, makanya dikatakan bahwa saat ini terdapat double hit atau dua pukulan telak bagi perekonomian Indonesia, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kian melemah dan juga harga minyak mentah yang juga melonjak. Hal ini pun tentunya dikhawatirkan ya bisa membuat harga BBM, khususnya BBM non subsidi mengalami kenaikan pada Juli 2024 nanti. Soalnya kemarin kan begitu lagi goncang-goncang rupiah kita melemah gitu ya. Nanti kan ngaruh nggak sih, apalagi harga minyak akan aman kok sampai Juni. Nah, ini ternyata mentionnya ke Juli 2024. Kalau berkepanjangan ini akhirnya ke end users ya. Dan kalau udah harga BBM yang naik, semuanya nanti harga bahan pokok, kemudian bahan-bahan dan barang konsumsi lainnya juga naik, inflasi juga bisa terkerek, dan itu yang sangat-sangat jangan sampai gitu ya menuju ke sana gitu. Itu yang sangat-sangat dijaga untuk kondisi perekonomian dalam negeri sekaligus juga daya beli masyarakat ya. Kita ke stok market yang mungkin bisa lebih oke untuk diperhatikan ini karena ada Aman Mineral hari ini yang juga melonjak ya hampir 6% ya saya. Bahkan tadi sempat 10% Maria, ini menjadi salah satu top turnover pada perdana hari ini. Nah, kalau kita cermati dari segi sentimen, kemarin nih Maria, perdagangan saham emiten keluarga Panigoro, PT Aman Mineral International atau Aman ini sebenarnya diwarnai aksi transaksi negosiasi bahkan mencapai 17,44 triliun rupiah. Tapi harganya yang menjadi perhatian adalah di bawah harga reguler, yaitu di Rp1.695 per saham. Padahal kalau kita lihat sekarang kan harga Aman kan di kisaran Rp11.000. Nah, emiten Aman ini akhirnya mengonfirmasi terkait dengan transaksi saham belasan triliun tersebut yang melibatkan Direktur Utama Aman yaitu Alexander Ramli. Jadi PT Alfa Investasi Mandiri atau AIM ini mengalihkan saham Aman salah satunya kepada Alexander Ramli. Nah, setelah transaksi, Alexander Ramli ini akan mengalihkan saham Aman miliknya ke perusahaan asing yang dimiliki dan juga dikontrol olehnya untuk tujuan penetapan waris. Jadi estate planning. Jadi perseroan menggaskan kalau restrukturisasi ini hanya dilakukan untuk tujuan penetapan waris dan bukan merupakan penjualan saham Aman oleh Alexander Ramli ke pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat memang pergerakannya dalam 2 hari terakhir melonjaknya cukup menguat, bahkan tadi sempat 10%-an Maria. Dan ini cukup bisa memberikan cuan 2 hari terakhir ya untuk saham Aman Mineral ya. Dan ini menarik sebenarnya untuk kita perhatikan karena indeks harga saham gabungan kita hari ini juga ternyata disupport beberapa saham-saham yang juga based on Liquid 45 begitu ya, Allkey 45. Kemudian tadi ada beberapa saham-saham yang tampaknya sudah mulai dilirik asing gitu ya. Berarti asing sudah melihat bahwa market kita ini cukup potensial untuk bisa disinggahi lagi gitu ya. Setelah kemarin outnya juga cukup besar, dari awal tahun juga outnya cukup besar. Ya, apalagi sudah mulai ada sinyal-sinyal gitu ya kalau The Fed tampaknya akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali atau setidaknya 1 kali. Jadi proyeksi terkait dengan The Fed tidak akan memangkas suku bunga tampaknya sudah mulai fade away gitu ya Maria. Jadi tampaknya asanya sudah mulai muncul kembali seiring dengan data-data perekonomian Amerika Serikat yang tampaknya sudah sesuai dengan harapan pelaku pasar.